Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini? Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margeti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam memimpin para pengusaha. Jangan lupa, ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kami lanjutkan to the point pada malam hari ini terkait dengan pertanahan ya di wilayah Bekasi ini yang menjadi ramai atau gaduh karena sebanyak 14 penghuni klaster Setia Mekar Residence 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dihadapkan dengan ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang kelas 2 mengosongkan lahan pada Kamis 30 Januari 2025. Dan bagaimana dari tadi kita sudah berbincang dari sisi developernya ya untuk mengetahui kronologis bagaimana ini bisa terjadi. Warga pemilik klaster Setia Mekar Residen yang harus dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun mereka memiliki surat hak milik atau HSAM. Dan bagaimana kita ingin mendapatkan pandangan dari notaris atau pakar pertanahan dari Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Ibu Diana Napitulu. Bu Diana, selamat malam Bu Diana. Malam Pak. Apa kabarnya Bu Diana? Baik, Ya. sehat. Bu Diana, ini bagaimana bisa terjadi? Nampaknya hal-hal seperti ini sering terjadi ya Bu Diana ketika sudah berlarut-larut, sudah bertahun-tahun akhirnya muncul adanya kejanggalan dari surat menyurat pertanahan ini. Kalau Bu Diana melihatnya seperti apa? Iya, saya mulai dari jual beli asas jual beli tanah itu karena kita adopsi dari hukum adat adalah terang dan tunai. Terang itu berarti di hadapan saksi dan dulu dengan kepala desa, sekarang di hadapan PPAP dan saksi. Tunai pada saat terjadi jual beli sudah terjadi peralihan hak atas tanah. Tapi azas publikasi pendaftaran tanah kita untuk mensertifikatkan tanah itu adalah azas publikasi negatif yang mengandung unsur-unsur positif. Dalam hal ini jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan, dia bisa menggugat ke pengadilan. Ya, karena pada dasarnya itu BPN pasif. Dia akan melakukan pendaftaran tanah pertama kali atau mensertifikatkan tanah siapa yang duluan mendaftarkan. Nanti kalau BPN juga punya lembaga veriaring ya, bahwa BPN bisa membatalkan sertifikat itu tapi dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah 5 tahun itu gugat ke pengadilan. Nah, yang saya ngelihat di sini pas lagi mereka digugat ada keanehan ya.
putusan 28 tahun yang lalu, tapi dieksekusi pada tahun 2025. Kan katanya putusannya 97 ya, Ya. dieksekusi tahun 2025. Kenapa? Itu yang saya juga bingung kenapa. Para pihak ketiga yang merasa dirugikan sebenarnya bisa melakukan gugatan intervensi. Saya nggak tahu apakah sudah dilakukan gugatan intervensi oleh pihak ketiga itu yang memiliki atau pengembang. Jika sudah dilakukan, itu tidak bisa membuat eksekusi itu dilanjutkan sampai putusan diputuskan apa hasil daripada gugatan intervensi dari pihak ketiga yang merasa dirugikan. Itu pihak orang yang sudah memiliki tanah itu. Dan juga ada salah satu asas hukum pertanahan, yaitu pemisahan secara horizontal, bahwa orang atau badan hukum yang memiliki tanah belum tentu memiliki benda-benda termasuk bangunan yang di atas tanah. Ada terpisah secara horizontal. Jadi juga itu dengan azas pemisahan horizontal dan gugatan intervensi, itu berarti bahwa pemilik bangunan, kalau emang benar sesuai putusan pengadilan itu adalah pemiliknya, yaitu adalah sesuai dengan putusan pengadilan, dia tidak bisa mengeksekusi sembarangan karena bangunan yang ada di atas tanah tersebut udah menjadi pihak ketiga. Dan ada legalitasnya ya, kuat ya Bu ya? Iya. Walaupun dia bilang sertifikatnya waktu itu adalah AJB. AJB dan sertifikatnya udah timbul, tapi karena digugat lagi sama ahli waris yang lain, itu dia menjadi miliknya lagi. Nggak bisa sembarangan, harus terjadi ganti rugi kepada orang yang memiliki bangunan yang ada di atasnya. Karena selain ada gugatan intervensi dan juga azas pemisahan horizontal, bangunan itu bukan milik pemilik tanah, itu nggak bisa serta-merta gugatan itu terjadi. Ini menarik, nanti kita kupas lebih mendalam dengan transaksi jual beli, karena banyak juga mungkin ya di daerah-daerah yang tidak memahami transaksi jual beli, bagaimana legalitasnya yang harus dipenuhi ya. Karena biasanya juga ada mungkin karena faktor kedekatan ataupun faktor keluarga ataupun lainnya, ini biasanya akte jual belinya hanya berupa kwitansi saja gitu, tidak dipenuhi dengan syarat-syarat yang tadi Bu Diana katakan. Tapi kita undang pendengar dulu, boleh Bu Diana ya? Boleh. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam perbincangan To The Point pada malam hari ini, silakan di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Kita tengah menyoroti terkait dengan kasus yang menimpa warga klaster Setia Mekar Residence ya, belajar dari kasus ini, belajar dari penggusuran perumahan di Bekasi kendati bersertifikat. Ada Pak Agung di Jakarta, Bu Diana. Pak Agung, selamat malam. Selamat malam Mas Rukman dan Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Pak Agung. Ya, silakan. Iya, memang kasus tanah atau rebutan tanah atau satu kapling tanah ada beberapa pemilik. Itu sering terjadi di negara kita, bukan hanya di kota Jakarta ya, tapi juga di luar kota Jakarta. Itu kan biasanya ada permainan sih antara mungkin oknum lurah atau orang kelurahan atau kecamatan atau oknum BPN-nya itu sendiri, karena surat draftnya itu resmi loh itu. Padahal tanah itu udah dijual. Jadi kadang-kadang timbul lebih dari satu sertifikat. Dua sertifikat hak milik gitu ya, 2 SHM ya, yang legal. Kadang-kadang lebih dari 2, Mas. Itu saya sering temuin di lapangan. Dan itu akhirnya rebutan di pengadilan. Dan kita tahu kalau pengadilan kan sistemnya itu kadang banyak yang bilang KUHP. Jadi kalau udah ngasih uang, yang banyak uang kasih dia yang menang. Kadang seperti itu. Jadi keadilan tuh tertutupi dengan uang itu. Tapi ada juga yang jujur sih kalau di pengadilan. Baik, kita terima poinnya Pak Agung. Terima kasih ya Pak Agung di Jakarta. Waalaikumsalam. Ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam Pak Ismail. Malam Bung Lukman. Ya, silakan Pak Ismail. Menurut hemat saya hal ini sudah bisa dirugikan, namanya ini rakyat yang membeli dirugikan. Kalau memang kenyataannya SHM atau surat hak milik itu berupa sertifikat, itu kan dilindungi undang-undang. Jadi yang dikorbankan jangan pembeli yang memiliki surat hak milik yang resmi dari pemerintah. Gimana hukum letaknya ini? Apakah pengadilan itu menjunjung tinggi hukum? Kalau kita menjunjung tinggi hukum, ya yang membuat surat yang sampai ke tangan
pihak pertama terlibat Tunggul itu. Ya, Itulah yang harus dihukum, baik. bukannya kasusnya rakyat yang dikorbankan. Ini tidak apa. Ini permainan hukum yang tidak menjunjung tinggi hukum ini namanya. Baik, Dan harus tahu bahwa pejabat negara ini di bidang hukum harus menegakkan kebenaran. Ya, baik Pak Ismail, kita terima poinnya Pak Ismail ya. Baik, ada Pak Kabut di Semarang ya. Pak Kabut, malam. Ya, salam sejuk segar Mas Lukman. Ya, gimana? Ini cuma mau bertanya tuh, lahannya tuh udah berapa lama itu kok bisa berkasus seperti itu? Yang pertama, yang kedua, sedangkan itu udah berapa tangan orang atau Ya, gitu. baik. Terima kasih Pak Kabut ya. Ya, silakan Bu Diana. Tadi ada Pak Agung di Jakarta. Ada beberapa kasus atau di beberapa daerah ini kadang ditemui 2 sampai 3 sertifikat yang legal gitu ya. Jadi tentang sertifikat ganda atau sertifikat triple ya. Jadi begitu mudahnya membuat sertifikat. Jadi kalau seumpamanya Pak Agung itu memiliki tanah yang udah bersertifikat atau sudah melakukan pendaftaran pertama kali, itu tinggal kalau hilang tinggal ngelaporin bikin surat surat laporan polisi, bikin ke koran, terus laporin kepada BPN bikin berita acara kehilangan, kita disumpah, terus habis itu BPN juga taruh di media, terus setelah itu terbit sertifikat pengganti. Nanti kelihatan kalau sertifikatnya ada 1 itu adalah pengganti pertama kali, kedua berikutnya. Kalau nanti adalah e-sertifikat sekarang kan. Terus habis itu banyak sekali orang, ya ini oknum, yang dia sebenarnya sudah memiliki tanah. Dia itu mungkin gadekan ke temennya yang nggak dibebankan hak tanggungan pastinya ya, jadi nggak terdaftar di BPN. Dia ngaku hilang dan dia juga bisa mendapatkan sertifikat 1 lagi yang pengganti dijual kepada kerabatnya Pak Agung. Dan itu bisa jadi sengketa. Atau emang permainan oknum BPN. Sekali lagi oknum BPN ya Pak, bukan lembaganya. Jadi emang dia sengaja mungkin 1 bidang tanah ini bisa double sertifikat, double pendaftaran tanah. Terus tentang tentang Pak Ismail yang menyatakan bahwa seharusnya warga ini tidak kan karena tidak tahu menau dan memiliki legalitas hukumnya SHM gitu ya. Karena tidak tahu kasus sebelum-sebelumnya harusnya tidak bisa dapat dampaknya gitu. Ya, seharusnya. Tetapi kan ini biasanya juga ada juga yang warga yang sebenarnya nakal kan. Sebenarnya dia ini 1 dapat pinjaman, 1 menjual. Ada juga karena kenakalan oknum BPN. Jadi yang tentang sertifikat ganda itu bisa macam orangnya yang nakal karena emang dia biasa main gitu loh. Yang satu lagi adalah kenakalan oknum BPN. Nah, terus tentang Pak Ismail. Ya, silakan. Yang tadi tentang Pak Ismail tentang apa tadi saya coba di-remind. Itu tadi ya, sudah dijelaskan. Harusnya warga ini dalam kasus ini warga kan karena tidak tahu menau dan mereka mengurus secara legal gitu, mendapatkan SHM-nya, harusnya permasalahan di belakangnya bagaimana perolehan bagaimana tanah itu, carut marut tanah itu ya mereka tetap aja tidak bisa disentuh. Ya, Pak, ada banyak permainan mafia tanah. Jadi dibuatlah itu Pak, kita juga tahu bahwa segala macam dokumen bisa dipalsukan. Bahkan yang kemarin masalah girik bisa ada tahun 82. Padahal kita tahu girik itu adalah tanda pembayaran pajak sebelum Undang-Undang UU PA tahun 60 itu lahir. Tapi itu girik tahun 62. Dibuat dan dibikin cara melukis dengan tulisan-tulisan miring yang kuno seolah-olah dari peninggalan zaman Belanda. Walaupun sebenarnya umur kertasnya di kuning-kuningan bisa dicek ke Labkrim dan juga umur tintanya sebenarnya bisa dicek di Labkrim. Itu banyak banget. Terus habis itu yang satu punya sertifikat. Yang satu girik, yang satu punya sertifikat. Ada bohirnya sama-sama gugat ke pengadilan. Terus habis itu seolah-olah di pengadilan ini perdata damai. Akhirnya damai itu saya nggak tahu akte perdamaian itu didaftarkan ke pengadilan atau tidak. Tapi damai kayak kasus ini saya coba baca tadi di media. Ini sudah pernah terjadi damai tentang ahli waris dan juga para pembeli. Terus kalau nggak didaftarkan ke pengadilan tuh nggak tahu itu terjadi damai. Terus habis itu setelah damai dia jual ke pihak ketiga.
setelah pihak ketiga tahu mau eksekusi tanah tersebut. Padahal tanah tersebut dimiliki sama pemilik yang atau ahli waris ya, dikuasai secara fisik. Akhirnya terjadi bentrokan atau kadang-kadang nggak dibayar pihak rohiman. Ya. Dan juga banyak juga kita tahu ini kan janggal ya, setelah 28 tahun baru dieksekusi. Banyak jual beli tentang putusan pengadilan karena oknum atau mungkin kita bisa anggap itu mafia tanah, lebih baik dia beli tanah murah melalui putusan pengadilan yang pasti lebih murah daripada dia membeli langsung kepada pemilik tanah. Karena kalau kita tahu kalau di putusan pengadilan kan berapa lah itu untuk ini ya. Jadi dia emang bermain di putusan pengadilan, baik dari modus yang tadi saya ceritakan maupun putusan pengadilan yang nggak dieksekusi, mereka nego-nego lagi. Ini 28 tahun dan sudah terjadi perdamaian, tapi saya nggak tahu apakah perdamaian itu didaftarkan ke pengadilan sehingga nggak kerekod. Artinya kalau misalnya tidak didaftarkan ini tidak kuat begitu ya, Bu Diana ya? Bukan nggak kuat, jadi pengadilan tuh nggak tahu emang itu damainya benar-benar udah ada atau enggak. Kan harusnya udah didaftarkan perdamaian itu dilampirkan dong kepada putusan itu atau ke dalam berkas daripada kasus itu kan, seharusnya begitu. Nah, juga banyak terjadi mafia tanah itu berjalan seperti itu, membeli putusan-putusan lama atau emang menggugat dengan cara dibuatlah person-person atau tokoh-tokoh yang seolah-olah berdebat tapi ini dibiayai oleh satu pihak. Banyak sekali Pak ya yang tentang mafia tanah. Terus habis itu yang seperti Pak Kabut bilang, ini emang biasanya mafia tanah tuh setelah dia dapat dijual itu ke berapa kali. Bisa lewat jual beli yang pasti bayar pajak PPH, BPHTB ya, atau mereka main di PPJB. PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli yang sebenarnya itu belum terjadi peralihan hak atas tanah, tapi dianggap lunas tapi belum bayar pajak. Tiba-tiba dengan PPJB itu dia jual ke pihak lain karena di dalam PPJB lunas biasanya ada kuasa jual di dalamnya. Dia jual kepada pihak lain. Jadi mereka main di situ atau enggak PPJB-nya dibuat di sini di notaris atau PPAT daerah sini yang bukan daerah di mana tanah itu berada. Terus habis itu dia bikin jual beli di PPAT di mana tanah itu berada. Karena yang melakukan akte jual beli itu harus PPAT di mana tanah itu berada di tingkat 2 ya, kabupaten atau kota. Mereka mainnya begitu. Jadi pindah-pindah PPAT dan dijualnya juga berkali, berapa tangan. Dan itu berapa kasus tuh banyak yang mereka tuh nggak bayar pajak tapi bisa lolos. Saya juga nggak tahu bisa lolos. Itu bagaimana untuk masyarakat yang memang kurang paham dengan jual beli tanah ini, bagaimana ataupun lahan atau bidang untuk bisa mengetahui, karena juga dalam kasus ini kan mereka sudah mengecek ke BPN setempat, katanya memang sudah legal gitu, ada surat-suratnya memang sah gitu ya. Tapi masih terjadi kasus-kasus seperti ini, gimana itu Bu Diana mengantisipasinya agar kejadian ini tidak terulang kembali? Saya mungkin lihat bahwa sel-sel pendaftaran tanah kita, asas pendaftaran tanah kita yang negatif itu harus diganti positif. Kalau negatif kan dianggap si BPN itu pasif, dia hanya melakukan pendaftaran tanah kepada orang yang mendaftarkan pertama kali, itu yang dapat haknya. Tapi kalau dia menjadi positif, seperti di beberapa negara lain, itu mereka melakukan penelitian yang seteliti mungkin, sehingga begitu seseorang dapat title, dapat hak atas tanah itu nggak bisa digugat lagi gitu loh. Nah itu harus dirubah, dan tapi BPN nggak jadi pasif lagi. Yang kedua ada komunikasi atau ada transparansi yang komunikatif antara pengadilan dan juga PPN. Ya, supaya kalau emang tanah itu lagi sedang bermasalah ya nggak dilolosin dong di dalam pengecekannya ini. Jadi ada transparansi yang komunikatif antara dua instansi ini. Nah itu artinya sistem pendataannya ya Bu ya, ada kekurangan di dalam sistem pendataannya dan transparansinya. Iya, karena BPN pasif, maka dibikin dia sel-selnya atau azas publikasinya tuh negatif. Jadi pihak lain bisa menggugat. Karena dengan kata lain, karena dia pasif untuk melindungi pemilik tanah yang sebenarnya. Tapi ini akan terus berlarut-larut. BPN jangan pasif, rubah sel-selnya menjadi pendaftaran tanah yang azasnya positif, tapi si BPN jadi aktif untuk meneliti. Nggak gampangan ngeluarin sertifikat berdasarkan orang yang melakukan pendaftaran pertama kali keluar sertifikatnya. Iya, jadi atau kalau dalam pengadilan tanah tersendiri kali Pak. Iya, arti Bu Diana kalau dalam kasus seperti ini kan sudah
berjalan gitu ya, udah dilakukan eksekusi pengosongan lahan. Ini kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan? Ini khususnya warga ini yang memang merasa dirugikan, yang tidak tahu menahu tapi terkena dampaknya. Sepertinya kalau seumpamanya ada gugatan intervensi dan juga menganut azas pemisahan secara horizontal, tidak bisa eksekusi dilakukan. Warga harus buat gugatan intervensi itu dan juga dinyatakan di dalam gugatannya dihadirkan ahli-ahli bahwa ini ada pemisahan, itu azas loh, pemisahan kepemilikan tanah secara horizontal. Orang yang memiliki tanah belum tentu memiliki bangunan. Kalau toh mau dimiliki tanah itu, ya beli gitu bangunannya. Kalau emang mereka bilang ngotot ya bangunannya dengan jangka waktu yang segala macam, ya mungkin harga tanah itu nggak bisa serta merta, Pak. Kalau emang serta merta itu ya udah perbuatan melawan hukum lagi. Iya, jadi menarik sekali, banyak yang harus kita perbincangkan, namun sayang waktu kita terbatas, Bu Diana. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, Bu Diana ya. Terima kasih Pak. atas waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini, Bu Diana. Sehat dan sukses selalu, Bu Dina. Iya. Selamat malam. Terima kasih, malam. Notaris dan juga pakar pertanahan dari Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Diana Napi Tupulu ya, kami berbincang terkait dengan permasalahan di Kota Bekasi ya, di Bekasi, di Tambun, Bekasi yang menimpa warga klaster Setia Mekar Residence, di mana mereka harus terpaksa angkat kaki meskipun mereka memiliki sertifikat. Dan jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Samson, akhiri rasa ini.